Saya Teguh Agil dari moderator kelompok 10 ingin memperkenalkan nama-nama kelompok yang presentasi pada hari ini. Yang pertama itu ada Asmidar Pohan, Della Prianti, Atika Putri Zen, dan saya Teguh Agil sebagai moderatornya. Adapun topik presentasi kami pada hari ini yang berjudul tentang likuidasi bank. Ada 3 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada tentang pengertian likuidasi bank, yang kedua dasar hukum likuidasi bank, yang ketiga izin usaha pencabutan bank dan akibat hukumnya. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama itu ada pengertian likuidasi bank. Pengertian likuidasi bank menurut pasal 1 angka 13 Peraturan Lembaga Pinjaman Simpanan nomor 1/PLPS/2011 bahwa likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Jadi, likuidasi bank merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank. Baiklah, selanjutnya itu ada dasar hukum likuidasi bank. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu bentuk badan hukum bank adalah perseroan terbatas atau PT. Dengan demikian, ketentuan UU PT yang berhubungan dengan bank, khususnya hal yang mengatur tentang rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi dan komisaris, serta pembubaran perseroan dan likuidasi. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan atau LN Tahun 1992 Nomor 31 TLN Nomor 3472 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1958 atau LN Tahun 1958 Nomor 182 TLN nomor 3790, khususnya pasal 37 ayat 2 yang mengatur mengenai pencabutan izin usaha bank oleh Bank Indonesia, pembubaran badan hukum bank oleh RUPS, dan pembentukan tim likuidasi, dan ayat 3 yang mengatur tentang penetapan pengadilan atas permintaan otoritas perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia, yang berisi pembubaran badan hukum bank bila mana tidak diselenggarakannya RUPS, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjaminan Simpanan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Persuda, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/53/Ket Dir /1999 berfungsi bertanggal 14 Mei 1999 tentang tata cara pencabutan izin usaha. Kepres nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum, LN nomor 29 tahun 1998 akibat krisis moneter yang menimpa Indonesia. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 179-KMK.017-2000 bertanggal 26 Mei 2000 tentang syarat tata cara ketentuan pelaksanaan jaminan pemerintah terhadap kewajiban pembayaran bank umum. Adapun pencabutan izin usaha bank, perizinan merupakan sop yang sangat penting dalam pembangunan sistem perbankan yang sehat dan kuat, karena perizinan merupakan salah satu sarana untuk menyeleksi agar hanya badan hukum yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat menjalankan usaha perbankan. Pencabutan izin usaha bank dilakukan oleh pemimpin Bank Indonesia apabila tindakan penyelamatan dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dihadapi bank atau menurut
penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank pemegang saham bank atau bank melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya pencabutan izin usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dapat dilakukan oleh Bank Indonesia apabila memenuhi alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, atau terdapat permintaan kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri, atau izin usaha kantor pusat bank yang berkedudukan di luar negeri dicabut, atau kantor pusat dimaksud likuidasi oleh otoritas yang berwenang di negara setempat. Nah, selanjutnya akibat hukum pencabutan izin usaha bank. Apabila tindakan penyelamatan belum cukup untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, atau menurut penilaian Bank Indonesia keadaan suatu bank dapat membahayakan sistem perbankan, pimpinan Bank Indonesia dapat dicabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan rapat umum pemegang saham atau RUPS guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi. Nah, selanjutnya konsekuensi dari pencabutan izin usaha tersebut adalah bank wajib menutup seluruh kantor-kantornya untuk umum, menghentikan segala kegiatan perbankan, dan membubarkan badan hukum bank tersebut. Berkenaan dengan itu, bank harus berupaya mengembalikan dana masyarakat yang telah dipercayakan untuk disimpan pada bank tersebut, maupun dana kreditur lainnya kepada yang berhak. Sebaliknya, debitur bank harus segera menyelesaikan kewajibannya untuk membayar kembali kepada bank agar piutang bank tersebut segera masuk ke dalam biodal. Nah, lanjutannya proses penyelesaian hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah, penyimpanan atau kreditur lainnya ini memerlukan kerangka hukum yang dapat menjamin kepentingan semua pihak terkait, terutamanya mampu memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasabah, penyimpan, dan kreditur lainnya. Proses penyelesaian hak dan kewajiban bank likuidasi ini harus dapat dilaksanakan dengan hati-hati, cermat, dan tuntas. Dengan demikian, pada saat berakhirnya likuidasi dan dilakukannya pembubaran badan hukum bank, seluruh kewajiban bank dalam likuidasi telah diselesaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada contoh studi kasus. Bank IFI dilikuidasi lantaran tidak mampu menambah kecukupan modal. LPS akan memproses penanganan dana nasabah sesuai dengan skim penjaminan. Awalnya IFI merupakan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB dan lebih dikenal dengan nama Indonesia Finance and Investment Company. Terbitnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang memudahkan syarat pendirian bank membuat lembaga itu mengubah namanya menjadi sebuah bank di tahun 1993 dengan nama PT Bank IFI. Kekuatan finansial bank muda tersebut awalnya cukup kokoh. Bahkan di saat dunia perbankan nasional kacau balau di tahun 1997, di mana sejumlah bank terlilit kredit macet, Bank IFI masih bertahan. Bila sejumlah bank harus mampir ke Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN untuk disembuhkan, bank milik pengusaha MC Donald, Bambang Rasha Madini justru lepas dari jeratan BPPN. Saat itu kondisi keuangan bank masih kinclong. Dengan demikian, agar tetap berdiri di tengah badai krisis pada 1 Maret 1998, bank ini memutuskan untuk merger dengan Bank Asta. Hasil merger itu melahirkan sejumlah cabang Bank IFI dengan struktur permodalan yang cukup sehat. Bank ini kemudian merambah ke bisnis syariah. Pada 28 Juni 1999, bank tersebut resmi membuka cabang syariah dan diberi nama Bank IFI Cabang Syariah. Inilah bank yang pertama kali menggunakan sistem dual sistem. Struktur permodalan bank ini kian kokoh dan menggembirakan. Sekian presentasi dari saya.